Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang menyebut nama Tuhan ketika melakukan jima. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa fikum bidarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru ismullah yang dal jima'i, nyebut asmane Allah ketika melakukan jima. Wa minal asbabi uta beberapa sebab alati ta'ayyanu yang ditetapkan alal wusuli kepada sesuatu yang bisa hasil ilal waladi maring anak kepada anak asolihi kang soleh iku ad-du'ai doa ingdal jima'i nalikane nglakoni jima ketika melakukan jima. Nah, dari maksudnya gini, dari beberapa sebab yang ditetapkan atau diyakini bisa menghasilkan sebuah anak yang soleh itu dengan cara berdoa ketika melakukan jima. An Ibnu Abbasin radhiyallahu an, saking Ibnu Abbas radhiyallahu an qala berkata, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lau anna ahadukum iza ata ahluhu qala lau anna ahadukum iza ata ahluhu lamun atau ketika ada salah satu dari kalian mendatangi ahluhu. Seharusnya kan di sini ahluhu itu keluarga, cuman lebih condong ke istri karena materinya itu menjelaskan tentang itu membuat anak. Nah, qala berkata, Bismillahi dengan menyebut asma Allah, Allahumma jannibna, ya Allah mugi ngadohaken atau menjauhkan na ing kita asetan ing setan. Jadi ya Allah, semoga kita dijauhkan dari setan. Wa jannib syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari sesuatu yang akan dirizkikan kepada kita. Nah, apa sih rizki yang dimaksud? Nah, nanti ada penjelasannya setelahnya. Wajanib syaitan nama razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang akan kita kami. Dalam? Kami. Kenapa, Pak? Bukan kita, kami. Namanya orang berdoa kan, bukan kita. Oh iya. Lebih cocok kami, Pak. Ini kamera saya kok, di situ foto saya muncul nggak? Enggak, Pak. Kenapa ya ini? Padahal saya sudah buka nih kamera. Ada yang rusak atau apa? Baik, halaman berapa itu? Halaman 16, Bapak. Hah? Halaman 16, materi yang ketiga berarti. 16. Apa tadi judul? Oh ya, zikrullah, zikr bismillah. Iya. Coba diulang lagi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahadukum iza ata ahluhu, ketika salah satu dari kalian itu mendatangi ahluhu, keluarga. Ahlahu, bukan ahluhu. Oh, ahlahu. Iya, atau yang kenapa dibaca ahlahu? Aduh. Kenapa? Kurang, Pak. Kurang itu, Pak. Hah? Ilham, kenapa dibaca ahlahu?
Aris, kenapa dibaca ahlahu? Mungkin udah belajar nih. Hah? Siapa yang bisa jawab? Silakan jawab. Siapa yang bisa jawab? Hah? Ada. Apa? Apa? Guru Baba udah meninggal. Guru, iya udah. Mereka diem aja gitu sih. Siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab dari 16. Dari 12 orang ini. Hah? Iya. Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa dibaca ahlahu? Si mana mungkin, Pak? Hah? Yang keras, yang keras. Sulaiman. Ayo. Astagfirullah, itu aja. Maf'ul. Hah? Maf'ul bih, Pak. Ah, bagus. Saudara dari mana dulu? Pernah di pesantren nggak? Pernah, Pak. Ziyadah, Pak. Ini masalah sederhana banget. Jadi, kalau saudara tidak kenal mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, ya gimana ya? Bingung, saya juga bingung. Nanti sarjana, ya, FAI, agama Islam, PAI, nggak ada belajar bahasa Arab. Untuk saudara ini nggak ada mata kuliah bahasa Arab. Belajar, Pak. Buka aja semua kamera ya. Dulu tak ada pelajaran mata kuliah bahasa Arab. Ada, Pak. Semester berapa? Semester 1. Iya 1, Pak. Siapa dosennya? Aduh. Bu Ifham, Pak. Hah? Bu Ifham. Bu Siapa? Ifham, ya. Siapa? Bu Ifham. Bu Irham namanya. Irham. Ifham. Ibu-ibu. Iya. Ibu Ifham ya. Nanti coba saya tanya dulu. Sama sekali nggak kenal mana fa'il, mana fi'il, mana maf'ul. Gimana ya? Bingung juga kita. Nanti saudara sebentar lagi doktorandus S1. Apa nanti gelarnya itu? Gelarnya apa? SPD paling, Pak. SPD, sejarah sarjana pendidikan. Jadi harus kenal mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Itu aja, itu paling basic ya. Basic, paling basic. Artinya anak ibtidaiyah juga tahu tuh. Anak ibtidaiyah, anak SD itu tahu tuh. Gitu. Baik, coba lanjut sekali lagi. Lau anna ahadakum. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahadakum iza ata ahlahu. Ketika salah satu dari kalian mendatangi ahlahu, keluarga atau istri kalian, maka Qala berkata bismillahi dengan menyebut asma Allah. Allahumma jannibna syaitona. Allahumma, ya Allah, jannibna, jauhkanlah kami asyaitona dari syaiton. Wa jannib syaitona, dan jauhkanlah syaiton ma razaqtana, dari sesuatu yang akan dirizkikan kepada kami. Maksudnya apa itu? Iya, Pak, jadi rezeki yang akan diberikan gitu. Iya. Terus lanjut.
Fakudiya bainahuma waladul lam yadurruhu. Fakudiya maka sampailah memiliki atau mempunyai bainahuma ing dalam antarane. Bukan. Fakudiyah itu ditetapkan untuk keduanya, Oh, ditakdirkan, gitu kan? Ditakdirkan. Fakudiya maka ditakdirkan keduanya, suami dan istri itu tadi, bainahuma di antara suami dan istri itu tadi, waladun rupane anak lam yadruhu yang tidak membahayakan orang tuanya. Muttafaqun alaih. Iya. Lanjut, Pak. Bukan lam yadurruhu, apa artinya tadi? Tidak membahayakan, Pak. Membahayakan siapa? Bisa nggak di anu? Kepada orang tuanya. Enggak, anak. Hah? Kepada anak. Kan tadi ceritanya setan. Oh, berarti hunya anak, Pak, itunya, Iya. Pak. Iya. Oh. Lam yadruhu yang tidak membahayakan anak itu tadi. Siapa yang membahayakan maksudnya? Setan, Pak. Setan. Jadi setan tidak bisa. Ya, ini kadang-kadang ya, lihat manusia ini jauh dari agama, mungkin dulu orang tuanya campur tuh nggak baca doa. Sehingga gampang dipermainkan setan. Jadi anak yang belakangan suka narkoba, malas sholat, gitu kan. Orang tuanya dulu waktu campur nggak baca doa. Susah disuruh sholat gitu ya. Maunya musik aja gitu. Jadi mungkin saja dulu orang tuanya itu nggak waktu campur tuh nggak baca doa. Itulah kira-kira. Ya, bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Mana Anissa Husnul Khotimah? Mana? Anissa Husnul Khotimah? Ya. Hah? Ada? Ya, coba kembali jelaskan itu. Hadis tadi. Coba jelaskan. Anissa. Anissa. Anissa kok diem aja? Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton marozaqtana fakutiya bainahuma waladun lam yadurruhu. Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dengan sesuatu yang akan dirizkikan kepada kami. Terus fakutiya bainahuma waladun lam yadurruhu, yang akan ditakdirkan untuk keduanya yaitu suami istri, waladun yaitu anak-anak, lam yadurruhu yang tidak membahayakan. Apa yang membahayakan? Siapa yang membahayakan? Siapa yang dibahayakan? Yang membahayakan anaknya. Berarti tidak mengikuti yang terakhir. Ya kan? Siapa tadi yang pembaca nih? Saudara apa tadi? Adam? Iya, Pak. Betul kan? Nggak ngikut yang terakhir kan? Siapa yang dibahayakan? Siapa yang membahayakan? Yang dibahayakan anaknya, yang membahayakan setannya. Gitu. Baru benar. Baik. Lanjut, Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah baca bismillah lagi, kan sudah, ya awal sudah. Lanjut Iya, aja. baik. Muttafaqun alaih. Itu kan muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari. Tunggu dulu. Muttafaqun alaih. Saudari jannah. Apa maksudnya muttafaqun alaih? Ini sudah dulu kan, waktu kita kuliah itu sudah.
seperti muttafaqun alaih. Sabtu depan kita masuk kelas ya. Jangan ada yang tidak hadir. Sabtu depan otomatis kita sudah masuk kelas. Di lantai 6. InsyaAllah bilang dong. Insyaallah siapa? Ayo Jannah. Muttafaqun alaih. Lupa Pak, ini tadi baru buka. Enggak, ini kuliah kita dulu waktu di kelas. Iya Pak, lupa. Maksudnya saya nyari-nyari dulu tadi. Saudari Windy, ini saudara atau saudari ini yang berlindung ini? Enggak kelihatan nih. Windy. Saudari kan? Iya Pak, Apa itu muttafaqun alaih? hadis yang disepakati oleh ini kali ya beberapa ulama kali ya Pak. Enggak tahu saya itu. Kalau pakai kali-kali lah. Iya, hadis yang disepakati oleh beberapa ulama. Bukan beberapa ulama. Saudara Fadilah, coba. Ini tinggal 8 ini yang Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati kesahihannya, Pak. oleh. Artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena dua imam ini adalah standar kesahihan hadis. Gitu. Ya. Iya, Pak. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu standar kesahihan hadis. Jadi kalau keduanya sudah sepakat, maka disebutlah muttafaqun alaih. Lanjut, wa fi riwayah. Wa fi riwayatil Bukhari. Maaf, sebelumnya ini berapa orang yang akan baca ini? Kalau seumpama waktunya masih panjang mungkin 2, Pak. 2. Iya. 2. Ayo, silakan. Wa fi riwayatil Bukhari lam yadurru syaitana abadan. Nah, ini kan baru di sini lebih jelas kan? Betul nggak? Iya, Pak. Lebih jelas. Yang membahayakan siapa? Nah, ini lebih jelas nih. Ulang. Wa fi riwayatil Bukhari lam yadurru syaitana abadan. Lam yadurruhu syaitonun, bukan syaitona. Lam yadurruhu syaitonun abadan. Ya, terus. Laning dalam riwayatnya Imam Bukhari itu lam yadurruhu syaitonun abadan. Tidak akan membahayakan. Apa sih yang dibahayakan itu? Yaitu anak tadi abadan hale selawase atau selamanya. Terus Ikhtilaful ulama'i fi ta'ayyuni ad-darari fi ta'yini ad-darari. Lam yadurruhu syaitonu abadan. Terdapat perbedaan ulama di dalam menetapkan atau meyakini ad-darari itu tadi. Yaitu tentang hadis di atas itu. Yang pertama, annahu la yaslutu alaihi asyaitonu la yusallitu. Annahu la yusallitu alaihi asyaitonu min ajali bi barakati tasmiyah. Min ajli bi barakati tasmiyah. Annahu sesungguhnya apa ini? Jima itu tidak akan menguasai alaihi kepada anak. Jadi setan itu tidak akan menguasai seorang anak dari berkahnya dari apa sih sebab membaca bismillah itu tadi, Pak? Ya. Membaca doa itu tadi yang di atas. Jadi setan itu tidak akan menguasai seorang anak karena
disebabkan orang tua itu tadi membaca bismillah itu. Nah, yang kedua itu annahu la yasra'uhu asyaitonu. Jadi tidak akan HP siapa itu ya? HP siapa itu yang bunyi itu? Oh, HP saya, Pak. Ya. Terus lanjut. Ada yang nelpon, Pak, punten. Ya, ketik aja. Ya. Nanti dijawab gitu aja. Iya. Yang kedua itu annahu la yasra'uhu asyaitonu. Juga tidak akan menjatuhkan. Jadi setan itu juga tidak akan menjatuhkan anak itu tadi. Maksudnya menjatuhkan gimana? Iya tadi apa sih? Dijatuhkan atau dijerumuskan gitu, Pak. Oleh setan itu tadi. Atau tidak diserang ya? Oh. Iya, jadi anak itu tadi tidak akan diserang oleh setan. Nah, yang ketiga itu anna syaitana la yaduruhu fi badanihi. Dan sesungguhnya setan itu tidak akan merugikan atau menjerumuskan fi badanihi. Tidak mencederai. Oh. Membahayakan juga gitu ya, Pak? Mencederai. Anna syaitana la yaduruhu fi badanihi. Jadi sesungguhnya setan itu tidak akan menciderai badan anak itu tadi. Yang keempat itu amma ibnu daqiqil aid apa idi, Pak? Aid. Oh, amma ibnu daqiqil aid fayaqulu. Ibnu daqiq aid itu berkata, yahtamilu alla yadurruhu fi dinihi aidon. Jadi apa sih? Jadi setan itu tidak akan mampu menjerumuskan fi dinihi ing dalam agamanya seorang anak itu tadi halan juga tidak akan menjerumuskan agamanya juga. Aidon kok halan? Oh iya, aidon, Pak. Aidon artinya juga. Jadi setan itu juga tidak akan mampu menjerumuskan agama seorang anak itu tadi. Ada 4 itu. Ada 4. Bisa nggak dibedakan itu? Iya, Pak. Topiknya apa tadi? Kenapa? Topiknya tadi ini apa? Yang 4 ini? Itu, Pak, ada perbedaan dari kata lam yadruh itu tadi, Pak. Iya. Jadi tidak akan dalam menetapkan makna doror itu. Iya. Coba ya dengar ini ya, saudara, nanti saya tanya ini sekali lagi ya. Yang lain perhatikan. Ulangin, Pak. Buka aja ya, buka kameranya semuanya. Buka kameranya. Iya, yang pertama syaitan tidak menguasai anak itu. Disebabkan barokah dari tasmiyah. Jadi tidak dikuasai. Maksudnya itu kan ada orang dikuasai syaitan. Ya. Di tengah kita ini kan ada orang sudah dikuasai syaitan dia itu. Hidupnya itu ya sudah mirip seperti syaitan itulah. Hidupnya yang ada di pikiran itu yang jelek, yang buruk. Yang kedua, la yasra'uhu syaitan. Syaitan tidak menyerangnya. Ya. Syaitan ini kan bisa masuk ke dalam tubuh. Ya, itu orang kesurupan itu. Jadi syaitan itu bisa menyerang dia seperti orang yang kesurupan itu. Itulah yasra'uhu asy-syaitan. Ada yang ketiga, syaitan tidak mencederainya pada badannya. Ada orang lumpuh kena setan. Ya. Ada orang pemain lumpuh udah 6 tahun. Ketika diruqyah,
ya ketahuan bahwa dia sebenarnya dia apa namanya diganggu oleh setan di tubuhnya. Setan itu sudah lama tinggal di dalam badannya, jin. Itu namanya la yadurruhu fi badani. Ada kadang-kadang sakit pinggang bertahun-tahun, berobat nggak sembuh-sembuh. Hah? Apa? Tidak. Jadi di tubuhnya kadang-kadang orang pusing kepalanya terus. Pusing lama gitu, berobat nggak sehat sembuh. Ketika diruqyah, baru begitu keluar itu setan. Jadi obatnya yang begini ini semuanya adalah ruqyah. Pernah saudara dengar nama ruqyah nggak? Coba jawab semua ini. Pernah dengar ruqyah? Bukan. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Apa itu ruqyah itu apa itu? Pengobatan, Pak. Iya, pengobatan dengan Al-Quran. Ya, pengobatan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dibacain ke dia, itu namanya ruqyah. Barulah di situ kadang setan itu teriak. Ada yang mencederai di tubuh, di kepala, pening. Ya, pening aja kepalanya itu udah bertahun-tahun. Yang keempat, kata Ibnu Qulqil bisa juga mencederainya dalam agamanya. Jadi agamanya jadi rusak gitu. Ya. Ketika dia menduduki jabatan, dia suka membela kepentingan orang kafir. Gitu. Ketika dia menduduki sebuah jabatan, dia cuma mau mendengarkan suara orang kafir. Dia tidak dengarin suara kaum muslimin. Nah, ini setan sudah merusak agamanya. Jadi ini asalnya juga dulu karena orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya itu kiai gitu, tapi mungkin tak lalai, lupa. Ya. Lupa nggak baca waktu pertama kali jima, maka itu yang terjadi. Itu pengertian, ya. Coba saudari Putri, coba diulang, mungkin masih ingat yang 4 ini apa aja tadi itu? Itu dia jadi tidak bisa jalan, Pak, jadi lumpuh seperti itu, Pak. Jadi setan itu tidak bisa mencederai anak itu, Pak, kayak gitu. Fahmi, yang keempat. Yang keempatnya itu yatamilu ala yudufi dini aini. Setan itu bisa mencederai dalam agamanya, Pak. Dia gimana? Contohnya itu gimana? Contohnya itu kayak apa sih? Kayak disuruh sholat gitu, tapi setannya membisikkan gitu, Pak. Bagaimana? Coba ulang. Jadi contohnya itu kita mau sholat, tapi ini apa? Setannya membisikkan kita bahwasanya kita nggak mau sholat gitu. Padahal kita mau sholat. Iya. Iya, boleh lah. Lanjut, Adam. Iya, Pak. Lanjut. Fayaqulu ad-Dawidi. Ad-Dawudi. Dawudi. Kalau ada nama Daud, maka ini Dawudi. Dari kata Daud juga. Fayaqulu. Nama saya siapa, Adam? Dalam? Nama saya siapa? Bapak Daud, Pak. Nah, ini apa tadi namanya nih? Daud, Pak. Ini apa yang Bapak saudara ini? baca? Iya, Pak. Dawudi. Dawudi. Itu dari kata? Daud. Daud. Jadi artinya
ya suku Daud gitulah, ya. Jadi Daud itu mungkin di mereka itu sudah jadi nama keluarga, disebut Daudi. Di Arab Saudi ada supermarket, namanya supermarket apa? Aduh, kurang paham Pak, saya bukan orang Arab Pak. Saudara nggak pernah umroh? Doain aja Pak, semoga bisa haji semua Pak, amin. Siapa yang tahu di Arab Saudi itu ada supermarket besar namanya apa? Bin Daud. Ya, Bin Daud itu supermarket besar di semua kota-kota ada. Nah, itulah itu anaknya keturunan Daud. Gitu. Lanjut. Fayaqulu ad-Daudi, maka berkata sapa ad-Daudi, Imam Dawud. Imam Ad-Daudi, Ad-Daudi aja langsung. Imam Ad-Daudi. Oh iya, Imam Ad-Daudi. Fayaqulu ad-Daudi, maka berkata sapa Imam Dawudi. Makna lam yaduruhu. Nah, ini Imam Ad-Dawudi ini menjelaskan lagi tentang lafaz lam yaduruhu itu tadi. Ai tegese atau adalah lam yuftinuhu, tidak akan menjerumuskan andinihi dari agama anak itu tadi, ilal kufari maring kekafiran. Nah, lam yuftinuhu tidak akan menjerumuskan andinihi saking agamane anak ilal kufari ilal kufri ilal kufri maring kekafiran kepada kekafiran. Ya. Walaisal marodi, ya Pak. Walaisal murad. Oh. Walaisal murad ismatuhu anil maksiyati. Tapi bukan terjaga dari kemaksiatan. Iya Pak, jadi tidak akan dijerumuskan kepada kekafiran. Walaisal murad ismatuhu anil maksiati. Jadi bukan apa sih namanya? Bukan maksum. Ya, bukan maksum, bukan terjaga dari kemaksiatan itu tadi. Baik, sampai mana saudara? Sampai 4 Pak, nomor 4. Dua pembahasan. Kenapa? Nomor 4 masih? Masih saya yang baca Pak. Oh ya, lanjut lah, mungkin nggak cuma saudara aja ini waktunya kita. Terus wal maksud annallaha ya yufidu annallaha yahfadu hadzal mauludi min masyi syaitani wa azahu bi barakati hadza zikri alladzi arsyadu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wal maksudu tawi maksudnya itu tadi annallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah yahfadu itu menjaga hadzal mauludi ing keturunanmu, ya Pak. Maulud keturunan ya Pak. Ini menjaga anak ini, menjaga anak ini min masyi syaitani, dari tersentuhnya dari sentuhan syaitan. Wa azahu bi barakati hadza zikri alladzi arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini belum saya maknain Pak. Wa azahu bi barakati syaitan dan azza deritanya. Penderitaan syaitan
ya, dengan keberkahan zikir, dengan artinya keberkahan doa. Terus keberkahan doa, Keberkahan. keberkahan doa. Ayo. Wa azahu bi barakati hadza zikri, dan Ya, artinya keberkahan doa yang diajarkan oleh Nabi. Udah, lanjut. Wa minal umur. Wa minal umuri allati laha silatu hasil auladi wa tarbiyatihim. Wa minal umuri, dari beberapa perkara. Baca aja dulu. Wa minal umur. Oh, wa minal umuri allati laha silatu bisihatil auladi wa tarbiyatihim. Nah, terus 4. Oh, baca dulu aja, Baca Pak. aja, baca. Oh, mulahitatul fi itna'il hamli. Ulang. Setiap baca itu ulang 2 kali ya. Mulahadatu fi atna'il hamli. Ya. Wazalika bi adami tanawuli ma yadurul hamli. Hamla. Wazalik. Ulang 2 kali. Iya. Wazalika bi adami tanawuli ma yadurul hamli. Ma yadurul hamla. Au yusab babu taswahul janin misla. Oh, au yusab ibu taswahul janin misla. Tasyawuhul janin misla. Au yusab bibu ya Pak tadi, Pak? Au yusab bibu tasyawuhul janin misla. Yang pertama aqaqiru wal adawiyatu wal ash'atu. wal asy'ah. Oh. Wal asy'ah. Nah, yang pertama al-aqiru wal adawiyatu wal asy'atu. Nah, yang kedua al-a'malu asyaqatu. Al-a'malu asyaqatu. Nah, yang ketiga itu at-tadkhinu minal awiz zauji. At-tadkhinu minal awiz zauji. Nah, yang terakhir itu al-mukhaddaratu wal musakkaratu. Al-mukhaddiratu. Nah, yuladu tiflu mudammanan. Yuladu tiflu mudammanan. Mudmanan. Oh, mudmanan li'annal janin yatagozza bigozzail li'annal janin yatagozza bigozzail ummi. Coba dengar ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kesehatan anak bayi. Nomor 4 itu ibu harus memperhatikan ketika waktu hamil, ya, wazalika bi'adam, tidak mengkonsumsi segala yang bisa merusak kehamilan atau menyebabkan ya tasyawuh al-janin, cacat atau apa gitu ya, bayi. Di antaranya apa? Aqaqir wal adwiyah. Apa aqaqir itu apa? Semacam obat-obatan gitu, Pak. Iya. Ramuan ya, ramuan. Adwiyah, obat-obatan, dan apa namanya, asy'ah ya, sinar laser. Sinar apa namanya? Sinar apa? Sinar laser, Pak. Sinar iya, itu artinya, Pak. Jadi ini bisa merusak janin. Nah, ya, jadi obat-obatan
ya termasuk vaksin-vaksin barangkali ya, harus hati-hati ya, obat yang dikonsumsi oleh ibu, antibiotik segala macam itu harus kemudian kerja berat, al-amalus syaqqah ya. Yang ketiga, merokok, baik si suami atau ibunya. Jadi suami kalau istrinya hamil itu nggak boleh merokok. Apalagi istrinya kalau sempat merokok, ya udah hancur lah itu janin. Ya. Jadi kalau saudara khususnya nanti waktu hamil istri, itu suami itu nggak boleh itu merokok. Membahayakan anak. Saya punya ya sepupu, ayahnya perokok berat. Ya. Anaknya mati kena kanker. Sampai ke cucunya juga penyakit itu aneh-aneh gitu. Karena si kakek itu perokok. Jadi begitulah bahayanya rokok itu, makanya merokok itu haram. Merokok itu bukan makruh, haram. Kemudian yang keempat, al-mukhaddirat. Apa itu mukhaddirat? Mas Adam. Itu Pak, mengkonsumsi makanan yang berbahaya gitu Pak. Narkotika. Iya. Ya. Macam muskirat yang memabukkan, khamar gitu. Ini nanti anaknya bisa kecanduan nih, gitu. Anaknya bisa kecanduan karena anak itu mengisap makanan dari ibunya. Jadi kalau makanan ibunya mengandung zat-zat ketergantungan, maka anaknya juga bisa begitu. Jadi begitulah hebatnya Islam. Hebatnya Islam dalam menjaga anak bayi. Sampai ke masalah fisik juga, kesehatan. Jadi kalau sayang anak, ayahnya harus menjaga. Ya, nggak boleh merokok. Kemudian nggak boleh mengkonsumsi obat-obatan, ya, yang memabukkan. Nah, ibunya juga ikut. Iya. Terus lanjut. Masih ada lagi? masih Pak. Al-bisyaratu indal wiladati. Nah, Terus. pembahasan selanjutnya yaitu al-bisyaratu indal wiladati. Iza rozakol muslimu bimauludin Idza ruziqa. Iza ruzikol muslimu bimauludin fa innahu yusannu lahu al-bisyaratu indal wiladati. Iza ruzikol muslimu bimauludin fa innahu yusannu lahu al-bisyaratu indal wiladati. Nggak usah diartiin kan Pak? Ya, baca aja lah terus. Oh iya. Watakunul bisyaratu bikudumil mauludi inda wiladatihi. Apa itu? Watakunul bisyaratu bikudumil mauludi inda wiladatihi. Kama qala ya Subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Nah, ayat yang kedua itu wa qala jalla sa'nahu. Fabasyarnahu bi gulamin. Bi gulamin. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Wa qala ta'ala
wa basyarnahu bi ishaq nabiyyam minas sholihin. Nah, yang terakhir itu idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu apa nih? Min husmuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Gitu, Pak. Bisa diringkaskan maksudnya itu apa itu al-bisyarah tadi itu? Diartiin, Pak. Bisyarah itu kayak semacam kebahagiaan gitu, Pak. Ya, semacam ya. Jadi kebahagiaan ketika melahirkan gitu, Pak, kurang lebih. Jadi seorang muslim kalau diberi rezeki anak, disunnahkan bagi dia ya berbahagia, bersenang-senang, berbahagia karena kelahiran itu. Jadi bisyarah karena datangnya anak waktu lahir. Begitu. Jadi ya diucapin selamatlah kalau orang dapat anak gitu ya. Selamat. Jadi itu al-bisyarah. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Saudari Windy mana? Windy. Yang bisyarah. Iya. Jadi seorang muslim jika diberikan anak itu disunahkan untuk berbahagia karena anak tersebut. Iya. Sudah sampai mana? Sudah selesai? Belum? Sampai nomor 4, Pak. Batasnya sampai nomor 5 baru ganti orang. Oh ya, baca lagi. Sujud syukur. Kenapa yang lalu-lalu itu sedikit-sedikit, ini kok kepanjangan gitu ya? Iya, karena emang banyak, Pak. Ya, yang lalu pembagiannya dulu tuh kurang rapi ya. Ayo lanjut sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur. Selanjutnya itu membahas tentang sujud syukur. Wa inda husulin ni'mati yusannu lil muslimi ayyas judullaha syakron. Syukron. Syukron ya. Wa inda husulin ni'mati yusannu lil muslimi annayas judullaha ayyas judallaha syukron lillahi. Wa inda husulin ni'mati yusannu lil muslimi ayyas juda lillahi syukron. Wa sajdatu syukri masyru'atin. Wa sajdatu syukri masyru'atin. Wa sajdatu syukri masyru'atin. Masyru'atun. Masyru'atun. Bal yata'akkadu istihbabiha inda husulin ni'mati. Bal yata'akkadu istihbabiha inda husulin ni'mati. Oh. Istihbabuha, Pak. Istihbabuha. Oh. Bal yata'akkadu istihbabuha inda husulin ni'mati. Awin difa'in niqmati. Au in difa'in an-nikmati. Wahia sajdatu wahidah. Wahia sajdatun wahidatun. Misla sajdatu tilawah. Contohnya itu ya itu tadi sujud tilawah.
Lanjut Pak. Iya. Di mau. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ja'ahu mayas apa iki? Mayasuruhu Ma yasurru khurun sajidan syakiran lillah. kharra. Oh. Iza ja'ahu ma yasrahu kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala. Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Terus baca terus. Ini langsung ininya Pak dari awal itu Mbak perawinya Pak. Iya baca, iya lengkap semua baca. Oh iya, bentar Pak. Ini di HP soalnya. Sini enggak itu. Bentar. Ini dia. Mobil ada. Bentar Pak, lagi ini. Kok suwi? Nah. An Sa'din bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah falamma kunna qariban man azwara'i nazalam thumma rafa'a yadayhi fada'allahu sa'atan thumma kharra sajidan famakatha tawilan thumma qama farafa'a yadayhi sa'atan thumma kharra sajidan fa'alahu salasan wa qala inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati wa atani thulutha ummati fa kharartu sajidan li rabbi syakran thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa atani thulutha ummati fa kharartu sajidan li rabbi syakran thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa atani sulusal akhirah fa kharartu sajidan li rabbi. Itu inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa atani sulusu ummati. Apa mang? Gimana? Fa atani sulusa ummati fa kharartu sajidan li rabbi. Fa kharartu sajidan li rabbi thumma rafa'tu ra'si. Nah, thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa atani sulusa ummati. Fa sa'altu rabbi li ummati fa atani sulusa ummati. Fa kharartu sajidan li rabbi syakron. Fa kharartu sajidan li rabbi syakron. Thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa atani as-sulusal akhir. Thumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati fa atani as-sulusal akhir. Fa kharartu sajidan li rabbi. Rawahu Abu Dawud min hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah Pak. Itu cuma bahasa basi. Udah Pak. Enggak tahu. Maaf, bagaimana?
Bisa diterjemahkan? Dari awal, Pak. Dari Rasulullah Apa bersabda, dari- aku meminta kepada Tuhanku, sa'altu Rabbi, kan gitu. Oh iya. Ini sa'altu Rabbi tuli ummati. Ini sa'altu Rabbi tuli ummati. Sesungguhnya aku berdoa Rabbi kepada Tuhanku wa syafa'atu li ummati. Wa syafa'atu li ummati, dan memberi syafaat li ummati kepada umatku. Fa'atoni sulusa ummati. Fa'atoni sulusa ummati. Fa'atoni, aku berdoa agar masuk surga sulusa ummati, sepertiga dari umatku. Fakharortu, moko langsung sujud sajidan li Rabbi, sujud kepada Tuhanku. Tsumma rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Ya. Fasa'altu Rabbi li ummati fa'atoni sulusa ummati. Fasa'altu maka aku berdoa kepada Tuhanku li ummati, untuk umatku, fa'atoni sulusa ummati, agar masuk surga sepertiga dari umatku itu. Fakharortu sajidan li Rabbi syakron, maka aku langsung sujud li Rabbi syakron, kepada Tuhanku untuk bersyukur, sujud syukur gitu, Pak.